Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam mengasihi Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin malam hari ini tanggal 19 Juni 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Katakan bahwa Yesus baik, Dia begitu baik, Dia cinta kita semua. Kita dipelihara Tuhan sampai di Senin, minggu yang ketiga Bapak Ibu ya. Tuhan sudah pelihara kita hari demi hari, melangkah bersama Yesus. 2 minggu lagi kita sudah memasuki di bulan yang ke-7, bulan Juli. Semua bisa terjadi karena ada penyertaan Tuhan. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema, tetapi orang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri. Amin. Mari kita mau berlindung kepada Tuhan. Supaya Yesus sumber kekuatan kita. Yesus yang memberikanku kemenangan. Ada janji Tuhan nanti dalam puji-pujian saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Yesus memberiku kemenangan. Karena ada di dalam janji Tuhan yang sebentar kita akan dengarkan. Baca firman Tuhan. Biar hari demi hari kita melangkah berjalan bersama dengan Yesus. Sudah terbukti nyata, bukan teori. Tapi kita alami penyertaan Tuhan. Saya alami penyertaan Tuhan. Saya alami kekuatan datang dari Tuhan. Sehingga atas rahmat dan anugerah Tuhan, saya pagi malam dengan setia bisa terus memberitakan firman Tuhan. Semua tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh. Tapi saya bersuka cita karena Roh Kudus menyertai saya. Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan Tuhan Yesus memberikan kemenangan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ku tidak takut, amin, haleluya. Sebab kau besertaku, amin, haleluya. Ku tidak bimbang, amin, haleluya. Sebab engkau Allahku, amin, haleluya. Engkau meneguhkanku, amin, haleluya. Bahkan menolongku, amin, haleluya. Kau batu karangku, haleluya. Yesus Tuhan, amin, haleluya. Yesus memegangku, amin, haleluya. Dengan tangan kananmu, amin, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Yesus memegangku, amin, haleluya. Dengan tangan kananmu, amin, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Ku tidak takut. Tertulis dalam Yesaya pasal 41 ayat ke-10 dengan firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, amin, haleluya. Janganlah bimbang, amin, haleluya. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, amin, haleluya. Yesus memegangku, amin, haleluya. Dengan tangan kananku, amin. Itu tertulis dalam firman Tuhan. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Yesus memegangku, amin, haleluya. Dengan tangan kananmu, amin, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Ku tidak khawatir, haleluya. Ku serahkan semua pergumulanku, haleluya. Ku tidak ragu, haleluya.
Sebab Engkau janji firman-Mu ya dan amin, Engkau selalu menyertaiku. Amin, haleluya. Dengan sukacita, damai sejahtera, Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Amin, haleluya. Yesus memegangku, amin, haleluya, dengan tangan kanan-Mu. Amin, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Amin, haleluya. Yesus memegangku, amin, haleluya, dengan tangan kanan-Mu. Amin, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu, haleluya, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kanan-Mu. Amin, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Amin, haleluya. Yesus memegangku, amin, haleluya, dengan tangan kanan-Mu. Amin, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, pikiranku, hatiku, kuduskan untuk firman-Mu Bapa. Kami mau baca firman-Mu Bapa. Firman-Mu kudus sempurna. Amin, haleluya. Yesus, ampunilah dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Kuduskanlah hidupku Bapa, oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, hanya di dalam nama Dia, Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, puji Tuhan. Semangat, haleluya. Puji Tuhan, saya semangat yang tinggi. Mati buat Kristus, hidupku adalah Kristus, mati keuntunganku. Saya tidak pernah mundur dalam pekerjaan Tuhan. Maju dengan semangat yang tinggi. Berikan firman Tuhan pagi malam. Malam sebelum kita berbaring tidur, ayo kita dekat dengan Yesus. Karena sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Janji Tuhan iya dan amin. Asal kita yakin firman. Kita baca firman Allah bukan sekedar baca. Beda dengan sekolah, hafalan. Hanya mendapatkan nilai, lulus ujian selesai. Tapi kalau firman Allah bukan hanya dihafal, tapi kita imani dan kita lakukan. Kita hidup di dalam firman.
Kalau hidup di dalam firman, kuasa firman Allah nyata. Terbukti firman Tuhan tadi katakan dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Tiap hari, setiap saat Bapak Ibu bersama saya, senantiasa ada penyertaan Tuhan. Sehingga tangan Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan yang berkemenangan. Biarpun banyak cobaan, saudara. Hidup ini adalah sebuah peperangan. Tidak pernah berhenti berperang. Tidak pernah berhenti berjuang. Seringkali mungkin Bapak mengeluh kesah. Oh, kenapa? Itu bagian dalam perjuangan. Tapi kerjakan semangatmu dengan maju tak gentar. Melangkah dengan iman. Pegangnya janji firman Tuhan. Itu penting. Pegang iman itu firman. Tapi jangan patah semangat. Kalau Bapak Ibu ingin tampil lebih dari pemenang, ya, sebagai pahlawan, harus maju terus. Seorang pahlawan tidak pernah berkata aku akan berhenti berperang. Terus dia maju, pantang mundur, karena kita berpegang kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan menyertai kita dengan tangan kanan membawa kemenangan. Amin. Tema firman Tuhan malam hari ini, tetapi orang berlindung kepadaku akan mengurusi negeri, berlindung kepadaku. Jadi perlindungan sini sentralnya kepada Yesus. Kunya ini yang hebat. Yesus. Kalau sudah berlindung pada uang, nggak bisa. Atau orang berlindung pada uang, akan mati binasa, saudara. Ya dirampok, ya akan dicuri, ya dikhianatin orang, ditipu orang. Karena apa? Berlindung pada uang, ya uang mati tidak dibawa, saudara. Tapi kalau berlindung pada Yesus, hidup saat ini kita bahagia, maupun hidup yang akan datang. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, janji Tuhan iya dan amin. Semangat saya melalui pekerjaan Tuhan, saudara. Kita mau maju terus melalui pekerjaan Tuhan sampai Yesus datang, ya. Apapun keadaannya, cobaan boleh datang, ya. Masalah, tantangan, ya. Mungkin kita menghadapi kegagalan, ada yang sakit. Jangan pantang mundur. Imani, ikut Yesus, memang harus beriman, saudara. Iman itu adalah melakukan hal yang tidak kelihatan. Seperti 2 Korintus 5 ayat 7. Bahwa kita melangkah percaya itu bukan dengan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita tidak lihat. Coba semua baca supaya jelas. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Ya, supaya senantiasa kita ada di dalam firman Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup kami, melangkah kami, hidupan kita hidup karena iman kepada Yesus, bukan karena melihat. Melihat itu bukan iman, sudah kelihatan mata. Seperti mata kita melihat ada makan minum di depan meja kita. Oh, saya mau imani makan minum di depan. Oh, sudah kelihatan, bukan itu. Tapi kalau saat kita dalam keadaan pergumulan, ya, mungkin Bapak Ibu sakit, mungkin kesusahan cari pekerjaan, kesusahan perekonomian, ya, apapun masalah yang tidak ada harapan, itu melangkah dengan iman. Percayalah kepada Yesus. Persoalan bukan beres. Sakitmu akan tolong Tuhan sembuh. Masalahmu Tuhan berikan jalan keluar, ya. Asal kita mau tetap di dalam Dia, Yesus. Karena Tuhan berkata tetapi, nah, dengan tema, ya, tema firman Tuhan pada malam hari ini, tetapi orang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri. Di sini letaknya lah sentralnya, kunya di sini. Ku siapa itu? Tuhan Yesus. Mari kita baca ayat 6, demikian firman Tuhan. Yesaya 57. Padamu hanya ada batu-batu licin dari sungai, dan hanya itu sajalah yang dituntutkan bagimu. Kepada mereka juga engkau menunjukkan korban curahan dan mempersembahkan korban sajian. Masakan sabar karena ini bangsa Israel seringkali menyembah berhala, saudara. Ya, jadi menyakiti hati Tuhan, mempersembahkan korban sajian. Tuhan berkata, masakan sabar kali itu. Wow, jangan mempermainkan Tuhan. Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah itu cemburuan, jangan macam-macam, saudara, ya. Di ayat ke-7, engkau menaruh pertiduranmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang, dan ke atas gunung juga engkau naik untuk mempersembahkan korban sembelihan. Banyak orang berusaha keras, kerja keras untuk kemauannya tercapai, sampai gunung yang tinggi menjulang itu didaki untuk mempersembahkan korban sembelihan kepada dewa-dewa. Melakukan mungkin sudah kerja keras demi uang, tidak perlu sembahyang. Wah, kerja keras ke Gunung Kawi mungkin, ke tempat-tempat yang tidak berkenan sama Tuhan, mengorbankan keluarga, korban tidak sembahyang, korban tidak ke gereja, korban apapun, Tuhan ditaruh nomor 2, nomor 3. Seringkali kita bertindak, ya, ngawur, saudara, itu nggak bisa, saudara, ya.
Kata ayat 8, engkau telah menaruh lambang beralamu di ambang pintu masuk rumahmu. Engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau telah menaiki petiduranmu dan telah melebarkannya. Engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang yang kau ingini untuk tidur bersama-sama mereka, dan kau memandangi lingga. Coba, apapun pengorbanan saudara kerjakan untuk kedagingan, untuk berhala, untuk masalah keduniawian, untuk hal yang tidak berkenan, untuk hal yang menjadi kebencian kepada Tuhan. Kata di sini, menaruh lambang berhalamu. Wah, menjadi suatu kebencian kepada Tuhan loh saudara. Hati-hati. Ayat ke-9. Engkau datang menghadapi Molok dengan membawa minyak. Itu dewa Molok saudara. Ya, sampai berani korban saudara dengan membawa minyak dan banyak-banyak wangi-wangian. Engkau menyuruh duta-duta pergi sampai jauh dan sampai ke dunia, bahkan sampai mati pun dibela-bela. Wah, neraka saudara. Jangan macam-macam saudara. Ya, terus berikutnya saya mau baca. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu, tapi engkau tidak berkata tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, oleh sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Wah, saudara, bela mati-matian, saudara. Ya, sampai saya pernah dengar itu orang berjalan kaki itu ya, untuk pergi kemana itu saya disebut dari mereka kepercayaan. Dia korban semua, bukan untuk Tuhan, tapi untuk hal yang sia-sia. Coba, ayat ke-11. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku, atau memberi perhatian kepadaku, bukan karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak ingat, tidak takut kepada. Coba nih, Tuhan itu memang diam saudara. Bukan berarti Tuhan itu membiarkan, tetapi karena kita tidak takut sama Tuhan. Ini seperti saya kan suatikan firman. Bapak Ibu mendengar, saya juga mendengar, saya mengerti firman Tuhan. Ini firman Tuhan bukan berarti Tuhan itu membisu, Tuhan itu diam atau menutup mata. Tapi karena kita tidak takut kepada Tuhan, karena Tuhan sudah berfirman. Nanti saya mau sampai firman Tuhan berikutnya. Saya mau selesaikan dulu sampai 13. Aku akan menyebutkan kesalahanmu dan segala perbuatanmu, tapi semuanya tidak akan berguna bagimu. Ayat 13. Apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan hembusan nafas. Tapi orang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Amin. Coba ini. Di sini ada perbandingan antara berhala, dewa Molok dengan Tuhan yang sebenarnya. Semua itu kepalsuan, saudara. Patung semua palsu, tidak ada guna, tidak bisa apapun, saudara. Ya, seperti saya mau baca di dalam kitab Ulang pasal 4, saudara. Saudara harus tahu ya, ini firman Tuhan. Makin rajinlah baca firman Tuhan. Dengar firman Tuhan yang saya selalu sampaikan. Tuhan berkata, ya, Ulangan pasal 4 ayat 24, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Saudara. Kenapa? Karena Allah itu begitu cinta kepada kita. Allah menyatakan dirinya, dia satu-satunya Tuhan yang esa, tidak yang lain. Jangan pernah nyembah patung. Ayat 23 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, akan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang. Kau berbuat ini dilarang. Bapak Ibu jangan sekali kalau sudah Kristen yang buat patung, simpan patung, nyembah dewa, percaya kepada yang lain, Tuhan ditaruh nomor 2, nomor 3. Allah cemburu, Allah bisa marah saudara. Ya, api yang seperti api yang menghanguskan. Jangan. Mari kita mau berlindung hanya kepada Yesus. Bertobat kita. Kita imani. Ayo Bapak Ibu bersama saya. Hanya satu-satunya kita percaya kepada Yesus. Mata kita, sentral kita hanya kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus. Hanya Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Sesuai dengan pujian ini, ku tidak takut, ku tidak gentar, ku tidak bimbang. Yesus selalu meneguhkan kita. Asal benar-benar kita mencari Tuhan. Percayalah, hanya Yesus satu-satu Tuhan Juru Selamat kita. Makin pentingnya Bapak rajin baca Alkitab, supaya kita dengan baca Alkitab makin mengerti, makin memahami akan rencana Tuhan, supaya kita makin hari makin cinta Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Biar firman Allah sumber kekuatan kita, membuat kita berpengertian. Mari hanya kepada Yesus tempat perlindungan kita, tidak yang lain. Sebab Tuhan berfirman pula di dalam Mazmur 46. Saya mau baca Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita semua diberkati semua. Perlindungan kita hanya kepada Yesus. Amin. Yesus memegangku, amin, haleluya, dengan tangan kananmu, amin, haleluya.
Yesus memberiku, amin, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Yesus memegangku, amin, haleluya, dengan tangan kananmu, haleluya. Yesus memberiku, amin, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Ku tidak takut, amin, haleluya, sebab Kau besertaku, amin, haleluya. Ku tidak bimbang, amin, haleluya, sebab Engkaulah Bapakku, Yesusku, Engkau meneguhkanku, amin, haleluya, bahkan menolongku, amin, haleluya. Kau batukan langkung, haleluya, Yesus Tuhan, amin, haleluya. Yesus memegangku, amin, haleluya, dengan tangan kanan, amin, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Yesus memegangku, amin, haleluya, dengan tangan kanan, amin, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bencana. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayan diberkati. Apa yang kita kerjakan dalam nama Yesus, kita semua diberkati. Kita akan tampil lebih dari pemenang. Kita terus naik bukan turun, karena hidup kita di dalam janji Tuhan, hidup berkemenangan di dalam Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan, dan Tuhan bersama kita, Immanuel. Haleluya, puji Tuhan. Amin.